Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di Gaza Tengah, Israel menghantam sebuah kendaraan yang membawa 3 komandan unit laut Hamas. Sekilas, mereka mungkin tampak seperti pasukan penjaga pesisir biasa. Namun, benarkah tugas mereka hanya mengawasi laut? Mengapa Israel memburu mereka hingga ke jalur darat Gaza? Dan apakah unit laut Hamas sebenarnya menjadi mata serta jalur informasi penting bagi jaringan tempur Hamas? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Jumat 26 Juni 2026, di Gaza Tengah, sebuah kendaraan bergerak membawa 3 orang bersenjata. Tidak ada laporan mengenai konvoi besar, bentrokan terbuka, atau peluncuran roket dari kendaraan itu. Dari kejauhan, mobil tersebut mungkin tampak seperti satu target lagi di wilayah perang yang setiap hari dipenuhi pergerakan bersenjata yang tampak biasa di tengah kekacauan pertempuran yang berkepanjangan di hari itu. Namun, militer Israel melihatnya secara berbeda. Di dalam kendaraan itu ada Mansur Sami Mahmud Shahtut, kepala unit laut Hamas untuk wilayah Kamkam Tengah Gaza. Bersamanya, Mahdi Jaber dan Muhammad Naufal, yang juga disebut sebagai komandan dalam unit laut Hamas. Israel lalu melancarkan serangan presisi. Ketiganya tewas dalam satu serangan. Informasi mengenai target itu diumumkan militer Israel 2 hari setelahnya, pada Minggu 28 Juni 2026. Menurut pernyataan Israel, Shahtut belakangan terlibat dalam upaya memajukan serangan terhadap pasukan Israel. Israel juga menyatakan 3 orang tersebut bepergian sambil membawa senjata, sehingga dinilai mengancam pasukan yang sedang beroperasi di Gaza. Tetapi yang membuat peristiwa ini penting bukan semata-mata karena 3 orang tewas. Dalam perang, jumlah korban tidak selalu menjelaskan nilai sebuah serangan. Satu orang yang mengetahui jalur komunikasi, lokasi personel, atau rencana pergerakan bisa jauh lebih menentukan daripada puluhan personel lain yang hanya menjalankan perintah. Di titik inilah nama Shahtut menjadi penting. Ia tidak digambarkan Israel sebagai pejuang biasa. Posisinya disebut berada di puncak unit laut Hamas di kawasan Kamkam Tengah. Wilayah itu berada di Gaza Tengah, kawasan yang secara geografis menghubungkan pesisir dengan jalur permukiman. Artinya, ia diduga tidak hanya mengenal garis pantai, tetapi juga jaringan orang, jalur mobilitas, dan titik-titik penghubung di Gaza Tengah. Mahdi Jaber dan Muhammad Naufal berada dalam kendaraan yang sama. Israel tidak menguraikan tugas spesifik masing-masing secara terbuka. Namun penyebutan keduanya sebagai komandan unit laut Hamas menunjukkan bahwa sasaran serangan bukan sekedar 3 anggota bersenjata yang kebetulan berada di tempat yang sama. Yang dihantam adalah satu kelompok kepemimpinan dari unit yang sama dalam satu waktu yang sama. Ini membuat serangan tersebut terasa seperti operasi yang telah menunggu momen tertentu. Sebuah kendaraan bergerak lebih cepat daripada markas. Ia dapat berpindah dari satu titik ke titik lain, membawa orang, senjata, pesan, atau informasi. Tetapi ketika 3 komandan berada dalam satu mobil, kendaraan itu juga dapat berubah menjadi titik paling rentan dalam sebuah jaringan. Tidak ada dinding tebal, tidak ada perlindungan permanen. Dan ketika lokasi dan identitas penumpangnya diketahui, mobil itu berubah dari alat mobilitas menjadi sasaran bernilai tinggi. Menariknya, ketiganya tidak dilaporkan berada di pantai saat diserang. Mereka juga tidak disebut sedang memakai kapal. Mereka bergerak di daratan Gaza Tengah. Detail ini membuka pertanyaan yang lebih besar. Mengapa para komandan dari unit laut bergerak melalui jalur darat, jauh dari gambaran sederhana tentang penjaga pesisir? Apakah mereka hanya mengawasi laut, atau justru memegang peran yang jauh lebih luas di dalam jaringan tempur Hamas? Di bagian berikutnya, kita akan melihat mengapa nama yang terdengar seperti unit penjaga pantai ini dapat menjadi perhatian serius bagi Israel. Untuk memahami mengapa 3 komandan itu diburu, kita perlu melihat nama unit mereka teliti. Unit laut Hamas terdengar seperti kelompok yang tugasnya terbatas pada perairan. Gambaran itu mudah muncul karena Gaza memiliki garis pantai pendek, pelabuhan kecil,
perahu nelayan, dan jalur laut yang diawasi Israel. Tetapi menurut keterangan militer Israel, fungsi unit ini tidak berhenti pada pengawasan pantai. Militer Israel menyatakan, unit laut Hamas berada di bawah struktur sayap militer Hamas. Dalam penilaiannya, unit tersebut membantu mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pasukan Israel, menjaga kepentingan maritim Hamas, serta mendukung perencanaan dan pengarahan serangan. Klaim itu tentu berasal dari pihak Israel, dan rincian operasionalnya tidak seluruhnya dapat diperiksa independen. Namun, justru disitulah alasan Israel menempatkan para komandannya sebagai target yang penting. Dalam peperangan, informasi sering menjadi senjata. Seseorang tidak harus berdiri di garis depan untuk memberi dampak besar. Ia cukup mengetahui kapan pasukan bergerak, dari arah mana kendaraan datang, atau titik mana yang sedang terbuka. Informasi kecil yang dikirim tepat waktu dapat mengubah keputusan kelompok bersenjata di lapangan. Karena itu, sebuah unit pengawasan dapat memiliki nilai lebih daripada jumlah personilnya. Pesisir Gaza memiliki arti khusus dalam perhitungan ini. Dari laut, kapal-kapal Israel dapat menjalankan pengawasan, memberikan perlindungan bagi operasi darat, dan memantau pergerakan di sepanjang pantai. Bagi pihak yang ingin menghadapi tekanan tersebut, kemampuan membaca situasi pesisir menjadi sangat penting. Bukan berarti setiap pengamat di pantai otomatis menjadi ancaman, tetapi orang yang dapat mengumpulkan, menyaring, lalu meneruskan informasi kepada jaringan bersenjata dapat menjadi penghubung yang menentukan. Bayangkan sebuah jaringan tempur seperti tubuh manusia. Orang-orang bersenjata di lapangan adalah tangan yang bergerak, senjata adalah kekuatannya, tetapi informasi adalah mata. Sementara jalur komunikasi adalah saraf yang membawa perintah dari satu bagian ke bagian lain. Tangan yang kuat tetap akan bergerak tidak terarah jika mata tidak melihat dan saraf tidak bekerja. Disinilah nama polisi laut dapat menyesatkan bila dibaca terlalu sederhana. Sebuah unit dengan nama kepolisian bisa saja tampak seperti struktur sipil. Tetapi Israel menilai unsur tersebut terhubung dengan sayap militer Hamas. Dalam penilaian itu, tugas di pesisir bukan sekedar mengatur perahu atau mengawasi nelayan, melainkan membantu menjaga kemampuan Hamas untuk membaca keadaan dari sisi laut dan meresponsnya dari daratan. Detail bahwa Shah Taut, Jaber, dan Noval diserang saat bergerak di Gaza Tengah menambah lapisan penting. Mereka tidak berada di kapal, mereka tidak disebut sedang berpatroli di pantai. Mereka berada di jalur darat, jauh dari gambaran umum tentang unit maritim. Situasi ini menunjukkan bahwa batas antara laut dan darat menjadi kabur dalam perang perkotaan seperti Gaza. Apakah menurut Anda, unit yang berperan mengumpulkan informasi memang bisa lebih berbahaya daripada pasukan yang terlihat membawa senjata di garis depan? Di bagian berikutnya, pola serangan dari September 2025 hingga Juni 2026 akan memperlihatkan bahwa Israel tidak hanya mengejar satu kendaraan, tetapi menekan lapisan penjaga agar unit laut Hamas tetap bekerja dengan baik. Pada 22 September 2025, Israel mengumumkan tewasnya Iyad Abu Yusuf, wakil komandan unit laut Hamas dalam serangan presisi di Kam-Kam Tengah Gaza. Waktu serangan itu penting, karena terjadi berbulan-bulan sebelum Shah Tut dan dua komandan lain menjadi sasaran. Menurut militer Israel, Yusuf terlibat dalam perencanaan penyergapan terhadap pasukan Israel dan membantu menjaga aset Hamas. Klaim itu tidak membuktikan seluruh struktur unit tersebut secara independen, tetapi memperlihatkan alasan Israel menilai posisi wakil komandan sebagai target bernilai tinggi. Seorang wakil komandan bukan hanya pengganti ketika pemimpin utama tidak ada. Dalam struktur bersenjata, ia biasanya mengetahui daftar personil, jalur komunikasi, titik penyimpanan, hingga pembagian tugas. Bila seorang kepala unit adalah orang yang menentukan arah, wakilnya adalah pihak yang memastikan arahan itu sampai ke bawah dan tetap berjalan saat situasi berubah. Kehilangan figur seperti ini dapat memaksa sebuah jaringan menata ulang kebiasaan, mengganti penghubung, dan membangun kembali kepercayaan di antara anggotanya. Semua itu membutuhkan waktu, terutama ketika pergerakan terus diawasi. Tekanan berikutnya terlihat pada Minggu 7 Juni 2026.
Israel menyerang markas utama unit laut Hamas di kawasan Khan Yunis. Pengumuman mengenai serangan itu disampaikan pada 9 Juni 2026. Menurut militer Israel, fasilitas tersebut digunakan untuk merencanakan serta menjalankan serangan dan juga untuk membangun kembali kemampuan tempur Hamas. Dalam operasi itu, Israel menyebut Ismail al-Laham, komandan sel dari sayap militer Hamas, termasuk di antara orang yang tewas. Markas adalah tempat sebuah jaringan menyatukan orang, pesan, perlengkapan, dan keputusan. Karena itu, menghantamnya bukan hanya soal kerusakan bangunan. Jika serangan pada September 2025 diarahkan pada wakil komandan dan serangan pada Juni 2026 menghantam fasilitas utama, maka peristiwa 26 Juni 2026 memperlihatkan tahap berikutnya. Shahtut sebagai kepala unit laut Hamas di Kam Tengah, tewas bersama Mahdi Jabr dan Muhammad Naufal ketika mereka bergerak menggunakan kendaraan. Urutannya membentuk pola yang sulit diabaikan. Israel tidak hanya menembak titik yang terlihat di peta. Mereka menekan orang yang memegang pengetahuan, lokasi yang dipakai untuk mengatur kerja, lalu komandan yang masih tersisa di lapisan lapangan. Strategi semacam ini sering disebut sebagai tekanan terhadap kemampuan jaringan, bukan hanya terhadap jumlah personil. Gedung dapat dibangun lagi, kendaraan dapat diganti, senjata dapat dipindahkan, tetapi pengalaman, relasi kepercayaan dan pemahaman terhadap pola kerja tidak bisa muncul dalam satu malam. Orang baru mungkin mampu menggantikan jabatan, tetapi belum tentu langsung memahami siapa yang dapat dihubungi, rute mana yang aman, atau informasi mana yang harus dipercaya. Itulah nilai seorang komandan di tengah organisasi yang bekerja secara tersembunyi. Dalam perang perkotaan, tekanan seperti ini bisa memaksa kelompok bersenjata mengubah pola kerja, memecah jalur komunikasi, dan mengurangi pertemuan langsung. Tetapi perubahan itu juga dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan celah baru yang dapat dimanfaatkan lawan dalam keadaan yang genting. Bila penilaian Israel tentang peran unit laut Hamas benar, maka sasaran akhirnya bukan hanya membatasi aktivitas di pesisir. Israel ingin mengurangi kemampuan jaringan ini untuk mengamati, menyampaikan informasi, dan menghubungkan unsur-unsur Hamas ketika tekanan militer terus meningkat. Namun ada pertanyaan yang layak dipikirkan. Ketika markas dihantam dan para komandan satu persatu tewas, apakah sebuah jaringan benar-benar lumpuh, atau justru berubah menjadi lebih kecil, lebih tersebar, dan makin sulit ditemukan? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah perburuan ini akan mengakhiri ancaman atau justru membuka bentuk ancaman baru yang belum terlihat. Perburuan terhadap unit laut Hamas menunjukkan bahwa perang di Gaza tidak hanya terjadi di garis depan. Israel juga memburu jaringan yang diduga bekerja di balik pergerakan pasukan, informasi, dan koordinasi serangan. Ketika markas dihantam, komandan diburu, dan jalur komunikasi ditekan, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah pesisir Gaza. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan sebuah jaringan untuk tetap melihat, bergerak, dan bertahan. Subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.